Selamat pagi Pak John, Harta dan teman-teman. Selamat pagi, Deron. Perkenalkan, nama saya Deron. Tepuk semangat. 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 Di kesempatan pada hari ini, saya akan mempresentasikan proyek saya berjudul Healthy and Happy Life. Nah, sebelum saya memulai proyek saya Healthy and Happy Life, saya mencari permasalahan yang tersebar di internet. Nah, saya mendapatkan permasalahan yaitu banyak anak seusia kita kesukaan ginjal karena minum minuman kemasan. Tanpa berlama-lama kita lanjut belajar. Gaskan cuy. Ya. Latar belakang atau isu yang saya dapatkan. Nah, latar belakang atau isunya banyak anak seusia kita kesukaan ginjal karena meminum banyak minuman kemasan. Nah, ciri-ciri minuman kemasan itu ada ale-ale, pop F, teh gelas, dan lain-lain. Nah, Saatnya istirahat. banyak kesukaan ginjal karena meminum minuman yang tadi saya sebut. Nah, saya juga menggali informasi dari Google. Informasi yang saya dapat dari Google adalah minuman kemasan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Sebagai anak-anak dengan berbagai rasa yang menarik, kemasan yang praktis, serta iklan yang menggoda. Minuman ini menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga. Namun minuman ini dibalik kesegarannya, minuman kemasan ini mengandung banyak zat-zat yang tidak baik untuk anak-anak karena dapat mengancam kesehatan anak. Salah satunya adalah resikonya anak dapat kerusakan ginjal. Nah, ini menggali informasi yang kedua. Penyebab gagal ginjal adalah karena kita meminum banyak minuman kemasan terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi penumpukan kadar garam serta bahan kimia lain pada tubuh. Faktor pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada tubuh anak adalah kurangnya cairan tubuh pada anak dalam ukuran waktu yang panjang. Solusi yang saya dapatkan untuk permasalahan ini adalah untuk mengurangi anak Indonesia kekurangan ginjal, kita harus tidak mengonsumsi banyak minuman kemasan. Dan caranya ada satu, minum air putih yang banyak daripada banyak minum minuman kemasan. Dan juga perhatikan label nutrisi minuman kemasan dan pertimbangkan untuk menambah dukungan dari teman atau keluarga untuk saling memotivasi dalam perubahan kebiasaan ini. Nah, ini adalah untuk saya. Saya membuat produk syarat saya 1 minggu. Di hari pertama, kita harus makan gizi dan saya senang agar tubuhku sehat. Di hari kedua, saya jogging tipis-tipis ke tempat jogging dan saya juga tetap makan sayur karena saya juga sehat untuk tubuh kita. Hari ketiga, saya berolahraga di rumah. Saya berolahraga di rumah seperti push-up, squat jump, dan lain-lain. Dan juga saya tetap makan sayur. Hari keempat, nah teman-teman, di hari keempat ini adalah hari istirahat untuk tubuh saya karena tubuh kita juga butuh hari untuk beristirahat. Nah, walaupun saya beristirahat, saya juga tetap memakan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan. Di hari kelima, saya berolahraga di rumah, tapi saya olahraga yang gampang saja. Hari keenam, saya senam kembali agar tubuh saya sehat. Di hari ketujuh, teman-teman, di hari ketujuh saya hanya jogging ke tempat jogging. Tapi saya juga tetap makan buah-buahan, sayuran. Pada tanggal
dosen lebar saya menyukai saya yang belum saya buat. Dan pada hari ini saya presentasi di depan kelas ini. Jarak antara rumah saya ke tempat jogging. Nah teman-teman, jarak antara rumah saya ke tempat jogging itu 1,2 km. Dan jika saya balik lagi bolak-balik dari tempat jogging ke rumah saya, itu ada menempuh 2,4 km. Bagaimana cara saya melakukan 2,4 km? Saya bisa mengkali atau menambahkan. Nah, kalau mengkali itu 1,2 km dikali 2 sama dengan 2,4 km. Dan kalau ditambah 1,2 km tambah 1,2 km menjadi 2,4 km. Nah, cara menjaga tubuh kita agar kita tidak merusak juga. Nah, teman-teman, kita bisa menjaga tubuh kita dengan cara satu, meminum minuman yang sehat seperti jus buah, air putih, makan sayur yang banyak, dan makan buah. Yang kedua, jauhi minuman yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti minuman-minuman kemasan yang bisa membuat ginjal kita rusak. Yang ketiga, berolahraga agar tubuh kita sehat dan terhindar dari segala penyakit. Yang keempat, berjemur kalau pagi karena tubuh kita juga membutuhkan vitamin D dari matahari dan matahari. Nah teman-teman, itu adalah cara saya untuk menjaga tubuh rangka tubuh saya. Kenapa kita menjaga tubuh? Nah teman-teman, kita menjaga tubuh karena kita sudah diberikan oleh Tuhan tubuh yang lengkap dan tanpa kekurangan apapun. Jadi cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik dengan cara makan sayur, mandi dengan bersih, dan menyekat gigi kita agar gigi kita tidak berubah. Nah, norma dalam kehidupan, macam-macam norma dalam kehidupan, dan norma ada empat: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma peraturan. Nah, teman-teman, kita menjaga tubuh kita juga termasuk norma kesusilaan loh, karena norma ketuhanan diterapkan untuk melindungi diri di lingkungan sosial dan menjaga lingkungan sendiri ya teman-teman. Makanan yang tidak sehat atau mengandung tersebut dan makanan sehat atau tersebut. Yang pertama, konsumsi sweet, makanan sehat. Yang kedua, fast food. Yang ketiga, oval. Yang keempat, sandwich. Yang kelima, sweet cakes, sweet. Yang keenam, ice cream. Yang ketujuh, french fries. Makanan yang sehat: satu, fruit. Dua, vegetables. Ketiga, fish. Keempat, nuts. Kelima, dark coklat. Yang keenam, green tea. Ketujuh, tofu dan tempe. Dokumentasi pekerjaan teman-teman, kesimpulan dari permasalahan baginya adalah banyak anak dengan ginjal karena minum minum banyak kemasan, dan mereka berbicara dan dengan bekerja bisa saja kita cepat ginjal jika mereka minum minuman kemasan dan lebih sering minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Nah teman-teman, ini adalah dokumentasi pengerjaan proyek saya. Saya di rumah mengerjakan proyek, dan saya di rumah juga berolahraga seperti ini dan makan sayur seperti roti, telur rebus, susu, sayur-sayuran, dan ikan. Dan saya membuat produk ini, saya ingin memotivasi anak Indonesia agar anak Indonesia
Deron. Selamat pagi pelajaran, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi, nomor absen 8, kelas 6B. Tepuk semangat. 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 Hasil proyek saya yang berjudul Healthy and Happy Life. Latar belakang saya sering melihat banyak sekali berita tentang anak-anak yang terkena penyakit karena jajan sembarangan dan akibatnya mereka kena penyakit. Tujuan saya membuat makanan yaitu dari kakao dengan keju dan sayuran. Makanan yang saya buat ambil merek dengan bisa ini, tetapi saya membuatnya lebih sehat. Ajaib Marcel ya. Besok. Mengenai informasi, makanan sehat adalah makanan yang memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Tujuannya bukan hanya untuk kenyang, tetapi juga untuk menjaga energi, memperbaiki sel-sel tubuh dan melawan penyakit. Solusi agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita yaitu memakan makanan yang sehat Deketin. agar tubuh kita sehat dan tidak mudah terkena penyakit karena tidak sembarangan. Deketin aja. Time schedule. Pada tanggal 8 September 2025 saya membuat judul latar belakang, tujuan dan budaya koordinasi. Pada tanggal 9 September 2025 saya membuat solusi dan time schedule. Pada tanggal 10 September 2025 saya membuat alat dan bahan karya dan mulai membuat sedikit. Pada tanggal 11 September 2025 Deketin Desi. membuat mata pelajaran, umpan balik, dan penutup. Alat dan bahan yang saya perlukan untuk membuat karya saya yaitu yang pertama seledri, yang kedua roti tawar, yang ketiga jamur, yang keempat tomat, yang kelima bawang bombay, yang keenam paprika, yang ketujuh mentega, yang ke-8 keju. Karya ini adalah diri saya membuat makanan sehat yaitu roti panggang, bawang keju dan sayuran. Makanan sehat adalah makanan yang kaya nutrisi seperti protein, vitamin, dan serat. Teks ini menjelaskan makanan nutrisi ini sangat vital. Yang pertama, sumber energi. Makanan sehat memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Perbaikan sel. Nutrisi membantu membangun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Imunitas. Makanan sehat memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Makanan sehat sebelum berolahraga, tubuh membutuhkan energi yang cukup agar tidak cepat lelah. Makanan sehat sesudah olahraga. Setelah berolahraga, tubuh membutuhkan nutrisi yang untuk pemulihan dan perbaikan. Makanan sehat sebelum mengalir. Sebelum mengalir, tubuh juga membutuhkan energi yang stabil. Makanan sehat setelah mengalir. Setelah sesi mengalir yang intens, otot juga membutuhkan perbaikan dan pengisian dalam energi.
barang yang dibutuhkan: roti tawar 15.000, tomat 2.000, bawang bombay 3.000, paprika 10.000, seledri 1.000, jamur 5.000, keju 28.000, mentega 7.000, totalnya 71.000. Uang saya 100 dibagi 71 sama dengan 29.000. Makanan sehat untuk tulang, otot, dan sendi. Makanan sehat menyediakan nutrisi penting untuk mendukung sistem gerak tubuh. Yang pertama, untuk tulang membutuhkan vitamin D untuk penyerapan kalsium untuk kepadatan darah. Yang kedua, untuk otot membutuhkan protein untuk membangun dan membentuk gerak. Yang ketiga, untuk sendi membutuhkan vitamin C untuk pembentukan kolagen dan perbaikan tulang kawan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Mau tidak atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Saatnya jam kelima dimulai. yang di dalam kamu. It's time to begin the fifth lesson. Dan bukan Ikutin lagi. milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menekankan bahwa tubuh adalah anugerah suci yang harus dihargai dan dijaga. Merawat tubuh, termasuk melalui makanan, adalah cara untuk memuliakan Allah. Pada halal sehat menyediakan gizi penting ikan mendukung sistem gerak awal. Ikan tulang butuh kalsium, jong, vitamin D, ikan menjaga kerapihan jong, kekuatan anak. Ikan otot butuh protein, ikan ngawang, jong, lomean, jaringan otot anak. Sanggesna kegiatan ikan seri itu vitamin C, ikan mengandung kolagen anu penting bisa menjaga kelenturan tulang lawan jeung sendi. Healthy food, vegetables, whole grains, fish, chicken breast, Tofu and tempe. Processed meat. Waduh. Makanan sehat. Yang pertama, hak saya berhak mendapatkan makanan yang bersih dan aman. Yang kedua, hak saya berhak mendapatkan informasi gizi yang jelas.
Selamat pagi, Ani. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 6B. Tepuk semangat. 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 Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Happy and Happy. Happy and Happy. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Teman-teman, latar belakang dalam proyek saya adalah sampai yang menentukan anak ulang manusia yang pernah bertanggung jawab atas sampai yang dihasilkan. Tujuan, teman-teman, tujuan dalam proyek ini adalah kami ingin mengurangi penggunaan sampah plastik dan saya membuat kursi yang terbuat dari sampah plastik. Menggali informasi, teman-teman, sampah adalah material atau benda yang sudah tidak digunakan dan dibuang oleh manusia baik dari rumah, tangga, industri atau kegiatan lainnya. Material ini bisa berupa apa saja, mulai dari sisa makanan, kemasan plastik, kertas, kaca hingga lembaga berbahaya. Keberadaan sampah ini tidak bisa dihindari seiring dengan meningkatnya populasi dan aktivitas manusia. Dampak buruk pencemaran lingkungan sampah ini terutama plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir dan mencemari sungai serta lautan. Sampah B3 bisa meresap ke dalam tanah dan air tanah, merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan. Gangguan kesehatan, teman-teman, tumpukan sampah yang membusuk jadi sarang penyakit dan tempat berkembang biak bagi lalat, tikus, dan kumbang. Ini bisa memicu berbagai penyakit seperti diare, demam, berdarah, dan infeksi saluran pernafasan. Solusi, teman-teman, dalam solusi proyek yang ada dibuat adalah satu, memberi sampah pada membuat sampah yang teman-teman, menjaga kesehatan juga sangat penting. Salah satunya meminum susu yang mengandung kalsium agar tubuh kita menjadi kuat dan tidak mudah rapuh. Lalu, berjemur juga baik, tapi lebih baik pada pagi hari agar tubuh kita tidak kekurangan vitamin D. Dan olahraga juga menyenangkan bagi tubuh kita. Kemudian hindari gerakan tubuh yang dapat menimbulkan gejala penyakit. Teman-teman, saat kita menggunakan tubuh kita seperti sedang menari atau berolahraga, tubuh kita bisa menjadi sehat dan kuat dan biasakan bergerak agar tulang kita tidak kaku. Dan kita bisa mengikuti gerakan tari dan berolahraga dengan benar. Oleh sebab itu, jaga kesehatan kita. Healthy food and unhealthy food. Friends, eat nutrition and healthy food, including healthy and unhealthy food. Healthy food includes vegetables, fruits, fish, nuts, egg, chicken breast, milk, and dairy products, avocado, oat milk, and tofu or egg. Unhealthy food, fast food, processed meat, instant noodles, sweet drinks, high sugar food, fried food, snack, sweet cereal, ice cream, and energy drink. Menjaga lingkungan, teman-teman. Menjaga
royong membersihkan lingkungan kita bersama-sama. Seperti fungsi Pancasila 3, yaitu Persatuan Indonesia. Penyebab sampah. Jumlah sampah yang meningkat besar karena pola konsumsi kemudian mengandalkan produk sekali pakai dan minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan seperti tanah, air, dan udara, dan dapat menimbulkan banjir dan masalah penyakit. Solusi sampah. Masalah ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip 3R, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang, serta dukungan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Berat produk, teman-teman, dalam produk saya berat memiliki berat 3,5 kg. Lalu jika 3,5 kg dibagi dua, hasilnya akan menjadi 2,7 kg. Teman-teman, 2,7 kg sama dengan 700 gram. Jadi jika 700 gram dikali 5 sama dengan 3,5 kg. Lalu dari mana hitungan tersebut? Jawabannya, dalam perhitungan saya buat memiliki 30 bersih sampah. Dan setiap botol menjadi memiliki 0,7 syukur atas kesehatan. Kerencangan Dina Jabut 30 ayat 3 nyertos pamitan Gusti ngahudangkeun abdi tina anu ngarot, Gusti ngahidupkeun abdi di antara anu kerencangan Dina ayat 2 kurang diajarkan sampai bersyukur karena kesehatan anu dipaparkan ku Gusti dugi ka ayeuna. Umpan balik. Teman-teman, saya berumpan balik dengan Pak Antis. Pak Antis adalah seseorang yang suka mengurus sampah atau yang bisa disebut pengelola sampah di lingkungan saya. Berikut percakapan saya dengan Pak Antis. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Antis. Tentu saja mulai mau bertanya apa? Makasih ya Pak, saya ingin bertanya menurut Bapak, produk saya ini yaitu kursi yang tumbuh dari sampah, apakah sangat efektif untuk mengurangi sampah di lingkungan kota Pak? Pak Antis, wah ini sangat kreatif. Produk ini sangat efektif dalam mengurangi sampah di lingkungan kita. Terima kasih ya Pak atas pujiannya. Tapi apakah dalam produk yang saya buat memiliki kekurangan? Pak Antis, menurut Bapak ini hanya kurang lapis saja, tapi sisanya Bapak sudah suka. Terima kasih Pak sudah ingin saya wawancara yang Bapak kerepotan. Pak Antis, sama-sama deh, tidak apa-apa, Bapak tidak suka. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi deh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya dan Stephen Martua Benny Cipasaribu, absen 6 dan tentunya di kelas 6B. Kali ini saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Healthy and Happy Life. Kalau begitu, semangat! 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 Kalau begitu, mari kita mulai ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat besar, datang fenomena yang meresahkan, yaitu brand rot, atau diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia adalah pembusukan otak. Tentu istilah informal ini atau kata slang ini sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Brand rot juga itu dapat digunakan di dalam konteks support pada game daring ataupun konten animasi di media sosial. Brand rot merujuk pada kondisi seseorang yang menjadi mudah lupa dan susah sulit berpikir karena otaknya sudah tidak bisa digunakan dengan baik.
Kondisi ini diduga kuat diakibat oleh konsumsi konten digital yang berlebihan, terutama yang bersifat sempurna dan cepat. Brand rot bukanlah diagnosis medis, melainkan deskripsi sosial yang menangkap kekhawatiran kolektif akan dampak negatif dari diet digital yang buruk terhadap kemampuan berpikir kritis, rentang perhatian dalam kedalaman interaksi manusia. Tujuan saya membuat proyek ini adalah untuk mengangkat stigma brand rot. Melalui proyek ini saya ingin mengimbau bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan, karena kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup. Jika kita tidak sehat, kita akan sulit beraktivitas. Dalam kasus ini saya tidak mencari stigma yang jauh. Saya hanya ingin menjelaskan sebuah masalah yang sering kita anggap kecil, padahal dampaknya lebih besar dari yang kita pikirkan. Menggali informasi. Chapter 1, Sejarah brand rot. Sejarah kata brand rot. Penggunaan yang tercatat dari istilah brand rot, kebusukan kota, ditemukan dalam buku Henry David Thoreau Walden yang diterbitkan pada tahun 1854. Dalam bukunya, Thoreau menggunakan istilah brand rot untuk mengkritik apa yang dia lihat sebagai kemerosotan standar intelektual di masyarakatnya. Ia menuliskan dalam kalimat, "While England endeavors to cure the culture Thoreau, will not any endeavor to cure the brand rot, will prefer so much more mentally and fatality." Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kalimat tersebut bermakna, saat Inggris berupaya menyembuhkan kebusukan kentang, tidak adakah yang akan berupaya menyembuhkan kebusukan otak yang jauh lebih meluas dan mematikan. Thoreau menulis hal ini karena ia ingin menyadarkan masyarakat pada masanya tentang pentingnya membaca buku-buku yang berilmu pengetahuan. Pada saat itu, banyak orang yang tidak menyukai membaca buku-buku penting dan berpemikiran kritis. Sebaiknya mereka lebih tertarik pada hal-hal yang mudah dan tidak penting atau bermanfaat. Chapter 1, Sejarah brand rot. Bagian 2, Mengapa kata brand rot kembali terkenal dan menjadi tren di sosial media atau game. Istilah brand rot kembali viral dan menjadi tren di media sosial dan game karena beberapa faktor yang sering berkaitan, yaitu 1. Pengakuan resmi dari Oxford University Press. Istilah ini masuk ke dalam daftar Word of the Year. 2. Humor dan satir di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Generasi ini menggunakan istilah tersebut sebagai lelucon dan sarkas. 3. Algoritma media sosial. Algoritma mendorong konten yang aneh, repetitif, dan acak sehingga istilah ini relevan. 4. Konten yang aneh dan acak. Semakin banyak konten tanpa makna yang menjadi populer, memperkuat penggunaan istilah ini. Meskipun istilah ini sebelumnya pernah digunakan oleh Henry David Thoreau dalam bukunya Walden, brand rot kembali terkenal pada era 2000-an. Kata ini diviralkan oleh forum daring seperti 4chan sekitar tahun 2007 hingga 2010-an. Pada masa itu, istilah ini digunakan untuk mengejek konten-konten yang dianggap sampah atau tidak bermutu, yang menggambarkan efek dari menonton video atau membaca postingan yang repetitif dan absurd. Selain dari forum daring brand rot, juga menjadi terkenal di kalangan komunitas game, terutama setelah kemunculan game The Elder Scrolls 5 Skyrim pada tahun 2011. Dalam game tersebut ada penyakit yang disebut brand rot yang membuat istilah ini lebih dikenal dan sering digunakan oleh para gamer. Pada tahun 2004 sampai tahun 2025, istilah ini kembali viral dan populer di kalangan Gen Z dan Gen Alpha, terutama untuk menggambarkan dampak negatif dari konten digital yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, chapter 1 yang terakhir, apa yang dimaksud dengan istilah brand rot pada zaman sekarang. Istilah brand rot belakangan ini sering digunakan untuk menggambarkan beberapa fenomena yang berkembang di era digital. Istilah ini merujuk pada 3 hal utama, yaitu konten digital tanpa manfaat, konten yang hanya berisi hal-hal aneh atau konyol tanpa nilai edukasi, atau informasi yang
jelas. Contohnya termasuk video pendek yang berulang, meme yang tidak masuk akal, atau komentar absurd di media sosial. 2. Tentang perhatian yang masih pendek. Fenomena ini mengacu pada penurunan kemampuan seseorang untuk fokus dalam waktu yang lama. Hal ini diperburuk oleh algoritma media sosial yang mendorong konsumsi konten secara cepat dan instan. Tren dan humor aneh. Istilah ini juga digunakan oleh Gen Z dan Gen Alpha untuk menjelaskan konten humor atau tren unik yang hanya mereka pahami sebagai referensi dari TikTok yang tidak relevan dan konteks. Saat ini Brainrot juga dikenal digambar melalui kartun absurd yang memadukan berbagai elemen mulai dari manusia, hewan, buah-buahan hingga benda mati. Kartun jenis ini dikategorikan sebagai Italian Brainrot. Mengapa dinamakan demikian? Tren ini dipicu oleh kartun AI pertama yang dibuat di Italia dengan judul Tralalelo Tralala. Video yang diunggah di TikTok pada bulan Januari tahun 2025 itu langsung viral. Meskipun banyak kartun AI sejenis yang dibuat di negara lain seperti Tung Sahur dari Indonesia yang pertama kali muncul di TikTok sekitar Februari tahun 2025, banyak orang tetap mengkategorikannya dan menyebutnya sebagai Italian Brainrot. Video orisinal Tung Sahur yang diunggah oleh akun Roxa_SHT juga meledak di TikTok karena berhasil menggabungkan berbagai elemen unik yang membuatnya sangat menarik, sama seperti Tralalelo Tralala. Chapter 2, kosakata baru. Berikut adalah kosakata yang saya temui dan saya cari lebih dalam. Yang pertama, chapter adalah kata dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti bab, yang biasanya kita temui pada buku. 2, kemerosotan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan tajam yang lebih singkat maupun periode aktivitas atau nilai yang rendah secara bertahap dan berkepanjangan. 3, intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasan, pemikiran kritis dan pengetahuannya untuk bekerja, belajar dan menggagas sebuah ide. Yang keempat, berpemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah berpikir kritis, adalah kemampuan untuk melakukan penilaian yang logis dan rasional terhadap suatu informasi atau argumen, bukan menerima begitu saja. 5, kritik adalah suatu analisis dan penilaian terhadap suatu karya, pendapat ataupun objek dengan tujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki, memperluas pemahaman dan memberikan pandangan baru. 6, Oxford University Press atau yang biasa disingkat juga dengan OUP adalah Departemen Percetakan dan Penerbitan di bawah Universitas Oxford University Press, adalah penerbit universitas di dunia yang memiliki misi untuk memajukan keunggulan dalam penelitian, beasiswa dan pendidikan global. 7, humor adalah sifat atau kemampuan seseorang yang menyebabkan orang lain tertawa atau merasa geli, seringkali ditujukan sebagai lelucon, cerita atau tindakan yang menghibur. Gen Z atau generasi Z atau Gen Z adalah kelompok demografis yang lahir antara akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2010-an. Sedangkan Gen Alpha adalah istilah demografis untuk kelompok orang yang lahir sekitar tahun 2010 hingga 2025. Sarkasme adalah salah satu jenis majas yang menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain. 11, Artificial Intelligence atau AI. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan yang kognitif manusia. 12, Fenomena adalah suatu peristiwa, fakta, kejadian yang dapat diamati atau disaksikan secara langsung. 13, Absurd berarti sesuatu yang sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan logika atau akal sehat. 14, yang terakhir, bermutu berarti memiliki mutu, kualitas atau standar yang tinggi. Time schedule. Berikut adalah time schedule pengerjaan proyek. Dimulai dari Jumat 29 Agustus 2025, saya dan teman-teman
semua pastinya sosialisasi proyek di sekolah. Minggu 31 Agustus tahun 2025 memulai pembuatan presentasi di Canva, yaitu bagian pembuka, latar belakang, solusi dan produk. Senin 1 September tahun 2025 menambahkan elemen desain dan memperbaiki kesalahan pengetikan di bagian latar belakang dan solusi pada file Canva. Rabu 3 September tahun 2025 menambahkan elemen desain, memperbaiki kesalahan pengetikan dan menambahkan bagian tujuan pada file Canva. Kamis 4 September tahun 2025 membuat bagian menggali informasi dan transkrip file Canva. Minggu 7 September tahun 2025 menambahkan elemen desain, melengkapi, memperbaiki kesalahan pengetikan dan menambahkan dengan terkait mata pelajaran bahasa Inggris pada file Canva. Senin 8 September tahun 2025 sampai Minggu 14 September tahun 2005 menggambar ulang sketsa produk karena adanya perubahan rencana. Senin 15 September tahun 2005 merevisi bagian latar belakang, solusi dan produk pada file Canva. Selasa 16 September tahun 2005 memulai pembuatan produk berupa animasi inspiratif menggunakan Scratch dan membuat tampilan awalnya. Lalu Rabu 16 September 2005 melanjutkan pembuatan animasi Scratch hingga bagian pertengahan. Kamis 17 September tahun 2005 melakukan 4 kali mengenai produk animasi inspiratif bersama Ibu Ana Benikawati S.com dan melanjutkan membuat bagian 4 kali pada file Canva. Rabu 16 September tahun 2005 melanjutkan pembuatan animasi Scratch hingga bagian pertengahan. Kamis 17 September tahun 2005 melakukan 4 kali mengenai produk animasi inspiratif maksudnya Minggu 19 September tahun 2005 menyelesaikan animasi inspiratif bagian akhir dan kredit di Scratch. Menyempurnakan, memperbaiki dan menambahkan bagian alat dan bahan pembuatan produk, dokumentasi produk, penutup dan mata pelajaran pendidikan agama Katolik atau PAK, pendidikan Pancasila atau PP, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan matematika pada file Canva. 3. Mengedit video 4 kali dan menambahkannya ke file Canva. 4. Mengupload file presentasi ke Classroom. Dan sekarang Senin 19 September tahun 2005 atau hari ini melaksanakan presentasi proyek tengah semester atau PTS. Solusi untuk menghentikan stigma brandwall, kita perlu lebih hati-hati dalam memilih dan memilah permainan dari konten game dan animasi yang ada di konten media sosial yang positif dan bermanfaat. Produk. Sebagai pendukung solusi saya membuat sebuah animasi inspiratif yang memiliki judul sama dengan proyek kali ini, yaitu Healthy and Happy Life. Karya ini dibuat menggunakan masuk program Scratch dan akan saya bagikan di platform Scratch dengan begitu anak-anaknya di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dapat menonton animasi inspiratif ini sendiri bertema tentang cara mendesain versi saya. Berikut adalah animasi. Ada 2 tombol di sini. Tombol mulai dan menghentikan program. Pastinya untuk menjalankannya kita harus mengklik tombol mulai. Saat tombol mulai diklik akan ada animasi seperti ini. Begitu sampai akhirnya. Dan berikutnya alat pembuatan produk dan animasi inspiratif. Yang pertama komputer. Dalam kasus kali ini saya menggunakan MacBook Pro 2015 dengan OS 2. Lalu alat 2 akses internet. Untuk mengakses Scratch-nya dan mencari bahan-bahan, kita harus menggunakan akses internet. Ya, seperti yang saya pakai, saya menggunakan WiFi dengan internet serat optik atau fiber optik. Lalu alat yang ketiga adalah perangkat web atau browser. Dalam proses saya kali ini, saya menggunakan browser Google
Seperti dalam kasus kali ini, saya membuat idenya seorang nenek yang menasihati cucunya yang sedang bermain gawai sambil dengan posisi yang tidak baik. Yang kedua, strike. Untuk strike-nya kita bisa memilih upload dan membuatnya sendiri. Dalam kasus kali ini, salah satunya saya memilih sprite karakter 1 dan saya memilihkan karakter yang ini yang akan saya ubah menjadi yang namanya karakter utama hari. Yang ketiga, bahan ketiga backdrop. Setelah itu kita membutuhkan backdrop atau latar belakang dalam animasinya. Seperti dalam kasus kali ini saya memilihnya saja. Backdropnya saya menggunakan room 2 yang akan saya ubah menjadi kamarnya Arif. Bahan keempat, suara. Setelah itu kita masuk ke langkah bahan terakhir, kita harus membuat suara atau memasukkan suara ke filmnya. Seperti kasus kali ini saya memasukkan lagu Sekolah Sehat yang diupload oleh Kemdikbud di YouTube-nya. Lalu ini adalah prokode yang saya buat beserta dokumentasi saya saat dan selanjutnya pengalaman membuat kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebagian akhir animasi Dev mencantumkan nama Dev sebagai animator, penulis naskah dan programmer, dan juga menyatakan sumber karya orang lain yang digunakan. Tindakan ini menunjukkan penerapan sebuah norma penting, yaitu norma hukum, karena mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang cipta dengan mencantumkan sumber, lalu norma kesusilaan karena bersikap jujur dan beretika dan mengakui penggunaan karya orang lain. Unsur intelligence cerita, teman-teman, kalian tahu tidak? Jadi dalam animasi inspirasi juga ada unsur-unsur intelligence ceritanya juga. Nah, unsur-unsur intelligence ceritanya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, temanya adalah slice of life, komedi dan animasi. Dua, tokoh dan pengakuan. Tokohnya ada Arif berperan sebagai tokoh utama protagonis dengan sikap humoris, baik dan improt. Yang kedua, nenek Arif, seorang protagonis juga yang digambarkan sebagai sosok penasihat, baik, lembut dan sabar. Lalu ada Zaidan, tapi Zaidan ini karakternya hanya karakter pendukung karena tidak dijelaskan secara spesifik. Lalu kita akan maju ke latar. Latar ini terbagi ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kita mulai dari latar tempat. Latar tempatnya berada di rumah Arif, tempatnya di kamar Arif. Terus waktunya di siang hari dan suasananya bahagia dan menyenangkan. Jenis alurnya alur maju. Yang terjadi awal cerita Arif yang ingin bermain gawai. Tengah cerita Arif menceritakan tentang proses. Akhir cerita Arif berterima kasih kepada neneknya. Amanah, kita sebagai anak generasi muda Indonesia harus nurut dengan orang tua kita dan mendengarkan nasihat orang tua kita. Analisa data. Nah, teman-teman, berdasarkan animasi inspiratif saya juga, saya menemukan beberapa bangun data yang digunakan dengan rincian atau analisa data sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran sebanyak 3 sprite, 2 persegi 3 sprite dan 1 backdrop total 4. Lalu yang ketiga, persegi panjang 4 sprite dan oval 2 sprite. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa A, persegi dan persegi panjang adalah bangun data yang memiliki banyak digunakan, yaitu masing-masing sebanyak 42. B, oval adalah bangun datar yang paling sedikit digunakan, yaitu sebanyak 15. C, jumlah penggunaan persegi dan persegi panjang adalah sama, yaitu 4. 2. D, total keseluruhan bangun datar yang digunakan adalah 13. Dari 3 sprite ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 2. Lalu metode pemasaran. Supados produk abdi ieu diumumkan ku seueur jalmi di tiap tahun jeung di 10 tahun kapayun abdi bade ngalakukan metode pemasaran dengan cara ngiklankeun di status WhatsApp abdi, mengenalkan produk ieu di WhatsApp grup keluarga abdi. Healthy and unhealthy food, friends. To keep our to keep healthy, we wanna eat the healthy food. Healthy food is vegetable, fruit, fish, eggs, peanuts, grains, and lean meat. Unhealthy food is fast food, packaged food, raw food, expired food, processed meat, sweet food, and boiled food.
Nah teman-teman, kita sebagai umat Kristen Katolik wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Mengapa? Karena di Alkitab, tepatnya di kitab 1 Korintus ayat 19-20 menyebutkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Juga kewajiban ini sebenarnya tidak hanya untuk kita, loh. Banyak agama lain juga mengajarkan hal yang sama. Seperti Islam, pria Muslim diwajibkan untuk disunat atau diilah sebagai bagian dari ajaran kebersihan. Kristen Protestan sama seperti Katolik, mereka percaya bahwa bait Roh Kudus yang harus dijaga. Hindu, mereka memiliki ritual mencukur rambut dan memotong tubuh sebagai bagian dari pembersihan diri. Buddha sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan baik fisik maupun mental. Lalu yang terakhir, Konghucu mengajarkan penting menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oleh karena itu, tanpa memandang perbedaan agama, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri dan sikap toleransi. Umpan balik berikut adalah video umpan baliknya. Seperti begitu. Kalau begitu, sekian dan terima kasih dari saya. Selamat pagi Pak Jo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Almon. Hari ini Aman akan mempresentasikan proyek Healthy and Happy Life yang Aman buat. Semangat. Masalah yang terjadi saat ini adalah sampah rumah tangga membuat lingkungan menjadi kotor dan mengganggu ekosistem alam. Maka dari itu, saya membuat rumah ramah lingkungan agar lingkungan tetap bersih terjaga. Fungsi dari rumah ramah lingkungan: dari kincir air bisa menjadi irigasi dan menyaring air hujan menjadi air bersih, dan dari panas suryanya menjadi pembangkit listrik dan pengganti PLN. Ini produk yang saya buat. Apa tujuan saya membuat rumah ramah lingkungan? Saya ingin memotivasi orang-orang sekarang agar bisa membangun masa depan kita dengan baik. Dengan adanya rumah ramah lingkungan ini, lingkungan tetap terjaga pelestariannya, udara bersih dan tidak menimbulkan penyakit yang bisa memajukan masa yang akan datang. Informasi mengenai rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan adalah hunian yang meminimalkan dampak yang negatif terhadap alam melalui penggunaan sumber daya secara efisien, pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang baik. Fungsi dari rumah ramah lingkungan: 1. Aman dan tahan lama. 2. Sehat bagi penghuni, udara segar dan cahaya cukup. 3. Hemat biaya listrik dan air. 4. Berorientasi ke masa depan karena itu menjaga alam. Alat dan bahan pembuatan rumah ramah lingkungan. Alatnya ada akar, gunting, pisau, lem, penggaris, jangka, pulpen, pensil, penghapus, dan tang. Dan bahannya ada plastik mica, styrofoam, karton, kardus, dan sedotan. Proses pembuatan yang akan buat: pertama, menggunting kardus sesuai pola, lalu menempelkannya sesuai pola, lalu membuat lingkaran untuk kincir dan membuat sekat-sekatnya, dan jadilah
persediaan listrik dan air tetap dijaga. Tidak memboros listrik dan air termasuk dalam penerapan sila 5 Pancasila. Harga bahan membuat rumah ramah lingkungan. Dari plastik pika 5.000, dari karton dan kardus 6.000, styrofoam 10.000, sedotan 3 biji 2.000. Jika ditotalkan seluruhnya totalnya adalah Rp23.000. 5 ramah lingkungan, 5 anu ramah lingkungan, memberikan gedung aman, nyaman, sarang menjaga kelestarian lingkungan. Dia bumi nganggo bahan alami, memanfaatkan cahaya sarang hawa alami, sarang manggo cahaya hujan dari menjaga kebersihan. 5 anu ramah lingkungan menguntungkan pikiran warga sarang lingkungan. Izin-izin yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan ada di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Yang artinya Tuhan menugaskan manusia untuk menguasai seluruh ciptaannya dengan baik. Yang kedua ada di Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang artinya Tuhan pemilik dan sudah membuat seluruh ciptaannya dengan amat sempurna. Kita harus menghargai seluruh ciptaan Tuhan. Examples of healthy and unhealthy foods. 7 healthy foods and drinks. 1 chicken soup, 2 milk, 3 green vegetables, 4 fruit, 5 eggs, 6 fish, and 7 meat. 7 unhealthy foods and drinks. 1 seblak, 2 noodles, 3 snacks, 4 fried foods, 5 soda, 6 candy, and 7 chips with colored seasonings like chili powder. Tanggal 2 September 2025, saya melakukan sosialisasi proyek dengan orang tua secara dan memikirkan produk apa yang ingin dibuat. Tanggal 5 September 2025, menulis semua isi dan bukti tambahan dan memulai membuat produk. Tanggal 17 September, saya melakukan membuat produk dan manfaat. Tanggal 18 September 2025, saya membuat umpan balik dan mengirim ke classroom. Tanggal 22 September, tepatnya hari ini, saya mempresentasikan produk. Jadi tanggal 5 September 2025 sampai tanggal 17 September 2025 saya membuat manfaat dan produk. Saya menyelesaikan proyek ini sekitar 12 hari. Gerakan lakukan gerakan Almon. menjadi 8 diulang menjadi 8 sampai 16 kali setiap pagi. Lanjut. Ini umpan balik dari Pak Benny, seorang ahli bangunan. Saya menanyakan apa pendapat Pak Benny tentang rumah ramah lingkungan yang sudah lama buat, apa saja yang masih kurang dan apa yang harus dilengkapi. Kata Pak Benny, kalau menurut saya ini sudah cukup buat rumah ramah lingkungan dan tak perlu tambahan lagi. Sudah mencakup semua kebutuhan rumah ramah lingkungan. Ya, dari saya, terima kasih. Terakhir. Selamat pagi Pak Jo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Amos. Perkenalkan nama saya Amos, kelas 6B nomor absen 2. Tepuk semangat.
mulai. Banyak sampah yang menumpuk dan banyak sekali orang yang kena penyakit, bisa penyakit diare dan demam berdarah. Solusinya adalah saya mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna dan barang yang bisa dipakai. Tujuannya adalah menjaga kebersihan lingkungan agar sampah tidak berserakan dan membuat lingkungan tetap rapi dan nyaman. Alat dan bahan: 1 cutter, 2 gunting, 3 selotip, 4 pensil, 5 penggaris, 6 daunting. Bahannya adalah 1 kardus, 2 karton. It's time to Saya memberikan ayat Alkitab dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang fatal mengerikan rahna. Maknanya adalah kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tubuh, tetapi juga oleh hati dan pikiran, sukacita, rasa syukur, dan hati yang damai. Untuk produk yang saya buat itu berupa tempat sampah. Kenapa saya membuat tempat sampah? Karena banyak sekali orang yang membuang sampah dan saya mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Mendaur ulang sampah itu terdapat pada sila kelima dan sila kedua. Cara membuat: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong kardus yang berbentuk kotak dan segitiga. 3. Lapiskan kardus dengan karton. 4. Setelah itu tempel dengan lem. 5. Lalu kita buat tutupnya dan dilapisi karton. 6. Lalu taruh sipit di pinggirnya. 7. Setelah itu ini adalah saya membuatnya. Yang pertama saya menggunting kardus berbentuk persegi dan segitiga. Lalu saya lapisi dengan karton. Dan ini adalah hasilnya. Lalu saya mendabelkan dengan karton hitam. Dan ini adalah saya sabunkan. Kembali informasi. Pengertian sampah adalah sisa dari aktivitas manusia maupun proses alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang ke lingkungan. Jenis-jenis sampah: 1. Sampah organik, mudah tersurai, contohnya sisa makanan, daun, sayur. Jenis-jenis sampah: sampah organik, sulit terurai, contohnya plastik, kaleng, kaca, dan obat. Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, berbahaya bagi kesehatan, contohnya baterai, obat penawar dan pestisida. Jumat 29 Agustus 2025, saya memikirkan ingin membuat produk apa. Minggu 31 Agustus 2025, saya ingin membuat produk tempat sampah. Senin 1 September 2025, saya menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Selasa 2 September 2025, saya membuat produk tempat sampah. Rabu 3 September 2025, Kamis, Jumat 4 dan 5 September 2025, sudah selesai membuat. Jumat sampai Selasa 5 sampai 15 September 2025 membuat Rabu 17 September 2025 sudah selesai semua. Manfaat: 1. Mengurangi sampah yang ada di Indonesia. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Umpan balik: waktu dan tempat. 1. 13 September 2025, tempat depan kompleks saya. Narasumber Bapak Amos. Pak, bagaimana hasil produk yang saya telah buat? Hasil produk sudah bagus, tapi tinggal dirapikan dan sedikit diakhiri. Pak, apakah semua jenis sampah bisa masuk ke tempat sampah ini? Ada yang tidak bisa, yaitu sampah basah seperti kulit pisang, kertas basah, dan lain-lain. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun di rumah dan di sekolah, karena nanti sampah-sampah yang ada akan menjadi penyakit. Kalau kita kena penyakit, kita tidak akan bisa berolahraga. Setiap hari keluarga saya membuang 2 kilo sampah. Berapa kilo sampah yang terkumpul dalam 7 hari? Jawab: 2 kilo kali 7 hari sama dengan 14 kilo. Jadi keluarga saya selama seminggu membuang sampah sebanyak 14 kilo. Pernyataan: tong sampah membuktikan wadah ikan mengumpulkan sampah ikan menjaga lingkungan anu bersih dan sehat. Dan penjelas, tong sampah dibedakan dimasak cina jenisna. Tong keju dipakai ikan runta organik seperti runta, kadaharan, dan daun. Tong koneng dipakai ikan runta non organik seperti
kaum